Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat beribadah di ibadah Minggu online GKI Prambanan. Bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaatan yang lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah Minggu 8 November 2020 dipimpin Pendeta Yuniar Kartika Hapsari. Warta Jemaat dapat dibaca melalui Warta Jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 1, bait 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mengawali ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali hadir di tempat kita masing-masing dan juga menyatukan hati di dalam ibadah minggu. Kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga mengucap syukur kita boleh ada semua karena tuntunan dari Tuhan. Dan marilah bersama-sama kita melanjutkan ibadah ini dengan syukur dan sukacita kepada Tuhan. Mari jemaat kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 64 bait 1, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bintang
Mari jemaat kita kembali menyatukan hati, kita naikkan doa pengakuan dosa kita. Ya Tuhan Yesus, di hadapan-Mu, saat ini kami bersatu hati untuk mengakui segala kesalahan dan dosa kami. Atas apa yang kami lakukan di sepanjang minggu ini, atas apa yang kami pikirkan, atas apa yang kami ucapkan, yang mendukakan hati Tuhan sendiri. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami membawa hati kami yang hancur, karena kembali kami jatuh di dalam dosa, bahkan mungkin dosa atau kesalahan yang sama. Saat ini Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni kami. Kau berikan kami pemulihan, Kau berikan kami kesempatan untuk boleh menjalani kehidupan kami lebih baik lagi, lebih bijaksana, lebih mengandalkan Tuhan, dan juga mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh tunduk atas perintah Tuhan, dan kami hanya mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan, yang boleh membawa kehidupan kami lebih baik lagi, lebih serupa dengan Tuhan, dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan segala kehendak dan perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari jemaat kita memujikan nyanyian PKJ 41 bait 1, Ku datang kepadamu. Jemaat diundang untuk berdiri. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui segala kesalahan dan dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah yang diambil dari Mazmur 116 ayat 5-7 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 50A, bait 1 dan 3, Sabdamu Abadi. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita kembali bersatu dalam doa sebelum membaca dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan.
Ya Tuhan, jiwa kami sungguh haus akan kebenaran sabda-Mu. Kami menanti-nantikan kabar sukacita yang boleh Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah hati kami siap, jiwa kami siap, kehidupan kami juga siap untuk menerima sabda Tuhan, supaya kami boleh dimampukan dan dikuatkan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kami boleh menerima kabar sukacita sekaligus mewartakannya bagi sesama di kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, memelihara di dalam hati dan dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Jemaat Tuhan, di dalam hidup kita biasanya dihadapkan pada dua hal, yaitu ada harapan dan juga realita. Ini sering sekali saya bahas ya, bahwa dalam manusia punya kehidupan, punya keinginan, punya pikiran tuh selalu begitu. Ada harapan yang kita inginkan, ada kenyataan atau realita. Nah, kalau harapan manusia itu biasanya pengennya yang baik-baik ya, ingin bahagia, ingin sehat, ingin semuanya di dalam kehidupan lancar dan yang baik-baik yang lainnya. Tetapi tidak semua yang kita harapkan itu menjadi realita atau terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin bahagia, kadang di sepanjang kehidupan kita harus berjumpa dengan satu situasi atau keadaan yang membuat kita begitu sedih. Kita ingin hidup kita tuh lancar seperti jalan tol. Oh, ternyata yang kita hadapi justru ada tantangan, ada kesulitan, ada pergumulan, juga ada penderitaan yang mungkin harus kita alami. Ketika kita ingin hidup kita sehat, waduh, ternyata sakit penyakit datangnya bergantian. Bahkan di sekitar kita saat ini yang namanya COVID-19 masih terus mengintai,
masih terus mengancam, karena kita tunggu-tunggu vaksinnya ya, sudah ada, sudah ketemu, tapi di Indonesia belum bisa dipakai, masih menunggu ini dan itu. Kita ingin semuanya berjalan dengan baik, tetapi terkadang realita tidak sama seperti apa yang kita harapkan. Lalu bagaimana jika yang terjadi adalah sesuatu di luar harapan kita, yang tidak kita bayangkan, yang tidak kita inginkan, yang tidak kita pikirkan sama sekali, tapi situasi itu muncul di depan mata kita dan harus kita jalani. Hari ini kita belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus. Ada 5 gadis yang bijaksana dan ada 5 gadis yang bodoh. Ketika realita kehidupan yang di depan mata kita, yang harus kita hadapi di luar harapan atau keinginan kita, sikap yang terbaik adalah ketika kita bisa belajar dari 5 gadis yang bijaksana. Bagaimana mereka menyiapkan minyak sebagai cadangan untuk antisipasi kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Tidak seperti 5 gadis bodoh yang sebenarnya sama juga dengan gadis yang bijaksana. Mereka 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh adalah orang yang dipilih, gadis-gadis pilihan ya, yang diminta untuk menunggu, menyambut mempelai pria. Jadi mereka sama saja. Kemudian mereka juga membawa pelita yang sama. Perbedaannya adalah satu penuh antisipasi ya, bijaksana, yang satu ya sudahlah, kalau memang begitu ya aku bawa pelita saja, tanpa memikirkan bahwa mungkin ada kemungkinan yang lain yang bisa terjadi. Hari ini kita belajar bagaimana ternyata Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, orang-orang yang ada di sekelilingnya pada saat itu, bahkan kita hari ini, bahwa manusia itu Tuhan berikan pilihan. Kalau kita ditanya mau jadi yang bijaksana atau menjadi yang bodoh, jawabannya pasti yang bijaksana. Tidak mungkin ada yang memilih untuk menjadi orang yang bodoh atau sama dengan perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus. Tapi mari kita lihat, jangan-jangan selama ini kita hidup dalam kebodohan yang membuat kita sama dengan perumpamaan 5 gadis yang bodoh. Atau mungkin juga ternyata kita sudah menjadi orang yang bijaksana, sama seperti yang Tuhan Yesus gambarkan di dalam perumpamaan. Ada 5 gadis yang bijaksana di sana. Kita tahu bahwa manusia diberikan pilihan. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih apa yang menjadi perbedaan. Hanya orang-orang itu, gadis-gadis itu adalah apa yang mereka lakukan setelah dipilih ya. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa semuanya dipilih. Tapi ternyata sikap yang ada di belakang mereka itu yang membedakan. Apa yang membuat mereka dilihat bijaksana dan bodoh? Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini, nggak ada yang beda kok. Bedanya hanya yang satu kelompok itu bawa minyak dalam buli-buli. Apakah mereka menunggu dengan bangun semua? Oh enggak. Di bacaan kita dikatakan bahwa di sana semuanya tertidur. Di sana semua menanti. Tetapi ada hal yang luar biasa. Siapa yang menyangka bahwa mempelai laki-laki itu akan terlambat? Bisa dibayangkan kalau rombongan orang yang mau nikah ya, kemudian yang laki-laki itu rombongannya terlambat datang. Apa yang terjadi di rumah mempelai perempuan? Aduh, jadi nikah apa ndak iki? Sudah sampai di mana? Jangan-jangan ada ini dan itu. Semua orang tidak menginginkan hal seperti itu. Tetapi dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus menyampaikan bahwa ternyata mempelai itu lama tidak datang-datang dan yang nunggu sampai mengantuk. Di situ kita melihat bahwa manusia itu juga sama kok. Bisa saja mengantuk. Bisa saja kegril ya, bisa saja tergelincir, bisa saja gitu. Tetapi apa yang ada di belakang itu yang menentukan.
Kalau orang-orang yang bodoh nggak ada sesuatu hal di belakangnya. Tetapi orang-orang yang bijaksana, ketika ada sesuatu hal yang terjadi, mereka punya sesuatu hal yang bisa dijadikan sesuatu yang mengantisipasi, seperti tema kita hari ini, bijaksana dan juga antisipatif ya. Bagaimana orang yang bijaksana itu memang penting di dalam kehidupan kita. Orang baik itu ada di mana-mana. Bahkan orang jahat pun bisa dianggap orang baik. Bagaimana orang jahat bisa dikatakan orang baik? Ada kisah tentang pencuri ya. Pencuri kan nggak baik, mengambil milik orang lain. Tapi itu dibagi-bagikan kepada orang lain. Jadinya dia jahat atau enggak? Ya, orang mengatakan udahlah jahatnya hilang, baik aja karena dia baik. Tapi ya keburukannya masih keburukan, kejahatan ada kejahatan, dosa ada dosa, dan kebaikannya adalah hal yang lain. Orang baik itu mungkin saja tidak baik, tetapi orang bijaksana itu pasti baik di dalam kehidupannya. Bagaimana Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini sangat jelas. Siapakah yang menjadi mempelai laki-laki? Itu menggambarkan tentang Tuhan Yesus sendiri. Kapan dia datang? Tadi ya sudah ditunggu-tunggu oleh 5 gadis itu yang bijaksana dan yang bodoh. Gak ada yang tahu mau kapan datangnya. Kalau terlena, bisa mempelai itu datang ketika tidak siap. Tapi orang-orang yang bijaksana, kapanpun mempelai itu datang, dia akan menjadi orang-orang yang sangat siap. Bagaimanakah contohnya itu? Ada orang yang hidupnya sangat baik, tapi dia merasa, Tuhan Yesus gak datang-datang kok, hidupku masih lama, aku masih bisa berbuat semauku, aku masih bisa melakukan apa yang aku mau walaupun tidak baik di hadapan Tuhan ya. Kemudian saat dia terlena, lengah, tiba-tiba Tuhan datang, jeder, saatnya kamu pulang. Apa yang terjadi? Ya, itu sama dengan gadis yang bodoh, yang menyia-nyiakan apa yang diberikan untuk sesuatu hal yang tidak baik. Gambaran tentang 5 gadis bijaksana sambil menanti mereka memperlengkapi diri, membawa persediaan minyak, menjaga pelita. Apakah di dalam kehidupan kita yang sedang menanti Tuhan Yesus datang itu kita memperlengkapi diri? Dalam masa pandemi ini masih memperlengkapi diri? Baca Alkitabkah? Baca renungankah? Masih memuji Tuhankah? Berdoakah dengan sungguh? Masih punya waktu-waktu relasi dengan Tuhan yang sangat erat? Waktu teduh tetap diutamakan? Masihkah kita perlengkapi itu? Atau semau gue? Gak ada gereja malahan nih, tidak usah ibadah ya, tidak usah pergi ke gereja. Kalau tidak ada ibadah gak apa-apa, malah gak usah ketemu dan yang lain-lain. Loh, itu tidak memperlengkapi diri. Apakah ketika kita menanti Tuhan, kita membawa persediaan minyak? Apakah kita masih menjaga pelita? Atau kita seperti sentir tuh ya, teplok yang obor kena angin ke sana, kena angin ke sini, terus ya. Nanti kalau anginnya agak besar, terlena, tiba-tiba badai, padamlah apinya karena tidak dijaga. Atau seperti gambaran gadis-gadis yang bodoh. Tadi kita mengatakan bahwa hidup kita ini sebenarnya seperti gadis yang bijaksana atau seperti gadis yang bodoh. Orang-orang yang diibaratkan sebagai gadis yang bodoh, mereka ikut menanti, ya tetap kelihatannya percaya Tuhan, tetap anak Tuhan, tetap orang Kristen, tetapi mereka memikirkan kenikmatan sesaat. Kenikmatan yang dikejar dunia ini hampir-hampir padam hidupnya. Sepertinya hidup biasa, tapi imannya kosong, tapi minyaknya tidak ada. Jangan sampai itu terjadi, yang dikejar hanya kenikmatan dunia, terlelap di sana, dan kemudian kita lupa
bahwa ternyata hidup kita ini sedang menanti kedatangan sang mempelai laki-laki atau Tuhan Yesus sendiri yang akan datang ke dunia ini. Jangan sampai terlelap cari duit terus, harta benda dikejar. Pada saatnya nanti Tuhan bilang suruh pulang. Mau untuk apa? Nikmati saja kita tidak bisa. Jangan sampai kita mengejar sesuatu hal yang tidak bakal. Bolehlah kita mempertahankan kesehatan, mencari ini itu, tapi jangan lupa minyaknya terus dijaga di bawah serepnya. Kita ngomong tentang perumpamaan membawa minyak itu maksudnya apa sih gitu ya. Kita masih belum jelas. Pelita itu adalah digambarkan sebagai iman dalam hati orang percaya. Semua orang percaya di dalam hatinya ada pelitanya. Tapi minyaknya, firman Tuhan sendiri itu apakah tetap kita usahakan atau enggak? Kalau tidak diusahakan ya sama seperti gadis bodoh itu. Tapi kalau kita usahakan, bawa cadangan terus, diadakan terus, dibawa terus, itu akan membuat kita menjadi orang yang bijaksana. Apa hubungannya kebijaksanaan dengan firman Tuhan? Oh pasti kita bisa beroleh hidup yang bijaksana kalau kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita nggak mau dengar, kalau kita nggak mau baca, kalau kita nggak mau menggumuli firman Tuhan, bagaimana mungkin minyaknya itu terisi? Bagaimana mungkin? Oh khotbahnya itu lebih bagus, wah sekarang malah pilih di YouTube yang mana? Mau GKI Prambanan, mau GKI lain, mau siapa tinggal pilih. Kalau nggak suka ya nggak usah nonton. Nah itu yang tidak boleh. Tetap harus diusahakan. Kalau firman Tuhan itu kita gumuli, kita hidupi, pasti kita hari lepas hari akan menjadi orang yang bijaksana. Tidak mungkin jadi bijaksana dalam satu hari seperti membuat candi Prambanan ya. Tapi kebijaksanaan itu terus diuji, terus dilakukan sehingga orang bisa hidup dengan bijaksana. Minyak harus terus dijaga, harus terus dihidupi dan jangan diabaikan. Membuat pelita iman kita tetap menyala. Jangan seperti gadis-gadis yang hanya sekedar menunggu saja, tetapi pada waktunya nanti sudah kehabisan energi, sudah kehabisan imannya, menjadi kering, sudah tidak ada pengharapan kepada Tuhan. Tetapi biarlah menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana. Kapanpun sang mempelai datang, saya siap. Apapun yang terjadi, saya siap. Mau kapanpun itu terjadi di dalam kehidupan saya siap. Saya tetap menjadi orang yang bijaksana dan juga antisipatif. Kalau ini tidak terjadi, oh masih ada yang ini. Kalau ini tidak terjadi, oh masih ada yang ini. Kenapa bijaksana disandingkan dengan antisipatif? Karena orang kalau sudah bijaksana, pikirannya nggak ciut, pikirannya nggak cepat. Tapi ada sesuatu hal yang lain yang bisa kita pikirkan, tapi itu sumbernya kepada Tuhan. Maksudnya apa Bu Happy? Saya nggak tahu ya. Kalau kita menghadapi situasi kehidupan yang begitu berat, kita bisa ngomong Tuhan nggak baik. Tapi itu bukan hal yang baik dan tidak boleh dilakukan. Kalau kehidupan kita tidak baik, kita bisa melihat pasti ada maksud baik Tuhan di balik apa yang saya alami hari ini. Kalau hari ini saya tidak diizinkan Tuhan begini, oh mungkin di depan tidak baik untuk saya, maka ada sesuatu hal yang lain. Nah itu yang harus terjadi. Mungkin kita nggak ngerti dengan kehidupan kita hari ini, kenapa kok bisa begini Tuhan? Saya ingin begini, kenapa kok realitanya tidak terjadi? Oh ternyata Tuhan punya rancangan lebih bagus, lebih baik, lebih indah, lebih sesuai dengan kehidupan kita daripada apa yang kita inginkan. Kenapa hal buruk ini harus menimpa kehidupan saya? Oh, hal buruk ini ternyata menurut kita nggak baik. Tapi itu boleh terjadi karena Tuhan mengetahui itu rancangan yang paling sesuai dengan kita. Karena ada suatu hal yang baik. Itulah yang dikatakan kenapa kita harus menjadi bijaksana dan antisipatif.
menyandarkan kehidupan kita penuh kepada Tuhan dan bersiap setiap saat. Karena jika mempelai itu datang, biarlah ia mendapati iman kita tetap terjaga. Karena dikatakan di sana bahwa Tuhan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Jangan sampai Tuhan tidak mengenal kita. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Oleh sebab itu kita terus berjaga-jaga dengan segala kemungkinan. Pilihlah menjadi orang yang bijaksana dan juga penuh antisipatif, supaya kita boleh ditemukan oleh Tuhan dengan iman yang tetap terjaga. Amin. Tuhan mengasihi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat. Ya Tuhan Yesus, kami mohon Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau juga memberikan kami kebijaksanaan untuk boleh hidup dengan bijaksana di hari-hari yang tidak mudah bagi kami saat ini. Biarlah kami boleh melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan, dan juga rasa syukur yang boleh kami panjatkan. Biarlah apa yang kami miliki saat ini boleh membuat kami lebih bijaksana, lebih bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika kami menghadapi segala pergumulan dalam kehidupan kami juga boleh meresponnya dengan bijaksana, karena Engkaulah Tuhan sumber kebijaksanaan yang akan menolong kami. Kami berdoa untuk gereja kami GKI Prambanan Tuhan. Kami menyerahkan kepada Tuhan segala pelayanan kami di tengah pandemi ini, segala apa yang dibutuhkan oleh jemaat di dalam pelayanan kami, segala apa yang dibutuhkan oleh gereja ini untuk mendukung segala pelayanan dan kesiapan. Biarlah semuanya boleh Tuhan tolong, supaya gereja kami boleh menjadi gereja yang bijaksana dan juga antisipatif di dalam menghadapi segala hal, bahkan di dalam situasi pandemi ini. Kami ingin berdoa juga untuk seluruh gereja yang ada di dunia ini. Tuhan juga senantiasa menolong, memberkati, memberikan kekuatan. Kami ingin berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini.
melimpah syukur untuk kebaikan Tuhan bagi mereka, dan biarlah mereka juga boleh bertambah di dalam iman dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Untuk jemaat Tuhan yang masih bergumul akan kesehatan mereka Tuhan, yang saat ini sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah masing-masing, di dalam masa pemulihan, kami teringat akan Ibu Karmi, kami teringat akan Bapak Istiar, Ibu Slamet, Ibu Darmono, Ibu Margini, dan juga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya Tuhan, yang pada saat ini sedang bergumul akan kesehatan. Tuhan tolong berikan kekuatan, kesabaran, dan juga sukacita bagi mereka, supaya boleh mendapatkan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk kami sekalian dalam masa pandemi ini, kami yang harus berjuang di tengah pandemi untuk menjalankan pekerjaan kami atau usaha kami. Kami berdoa untuk kami ataupun anak-anak kami yang saat ini sedang bergumul di dalam pendidikan mereka, yang harus sekolah melalui daring ataupun di rumah. Biarlah Tuhan juga memberikan mereka kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk boleh terus belajar dengan tekun dan dengan baik. Kami ingin berdoa Tuhan untuk pergumulan kami masing-masing. Mungkin saat ini hanya kami dan Tuhan yang tahu. Kiranya Engkau Tuhan yang akan senantiasa menolong, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat dan kesabaran. Kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Tuhan tolong supaya bangsa ini boleh terus berjalan di jalan Tuhan dan mendapatkan kemurahan Tuhan. Kami juga terus berdoa kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu Tuhan, untuk segala daya upaya untuk mengadakan vaksin ataupun obat-obatan. Kami juga bersyukur untuk para medis, dokter, dan juga suster atau semua yang bekerja dalam bidang kesehatan, yang menolong para pasien yang terjangkit COVID. Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan bagi para pasien ataupun para medis yang lain. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami dalam kuasa Tuhan. Kami tutup syafaat kami dengan menyanyikan doa Bapa kami. Dengan terus bersandar kepada Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa berkat-Nya juga terus tercurah bagi kita. Kini saatnya kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada-Nya. Ayat persembahan kita terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor 1380017102679 atau dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja GKI Prambanan. Mari kita pujikan nyanyian NKB 208 bait 1 Tabur Waktu Pagi. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita tunduk dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa ya. Terima kasih Tuhan jikalau pada pagi hari ini kami masih boleh merasakan ibadah Minggu 8 November ini Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk setiap berkat dan karunia yang boleh kami terima hari lepas hari Tuhan. Dan pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini. Semoga persembahan ini dapat menjadi berkat dan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman yang mengelola persembahan ini Tuhan. Semoga persembahan ini dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita pujikan Kidung Jemaat 425 bait 1, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.